Salam saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selama masih pandemi ini, mari tetap bersemangat mencari Tuhan melalui ibadah online, melalui ibadah pribadi, melalui ibadah bersama keluarga di rumah. Jangan sedih hati, jangan putus asa, jangan takut bahwa Tuhan yang akan mengakhiri wabah corona ini sesuai dengan waktunya Tuhan. Selama wabah ini tetap menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, berolahraga, berjemur, minum vitamin dengan rutin untuk menjaga imun tetap sehat dan kuat. Tetap bersukacitalah senantiasa sesuai dengan firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Efata, welcome home. Selamat datang kembali di dalam ibadah online ya. Namun sebelumnya saya memberikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah di mana hari Minggu depan akan ada perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang berada di rumah menyediakan minuman, air putih boleh atau teh boleh, sirup juga boleh, apapun untuk sebagai sarana untuk kita akan perjamuan Tuhan dan roti. Kemudian pengumuman yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita merasakan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kita, marilah kita menjadi jemaat yang kita mau belajar untuk memberikan bagi Tuhan. Oleh sebab itu berikanlah persembahan maupun persepuluhan Anda melalui rekening di bawah ini, sehingga berkat-berkat Anda akan mengalami berkat-berkat yang lebih dari Tuhan. Tuhan akan senantiasa melimpahkan, mencurahkan tingkap-tingkap langit untuk menopang kehidupan Bapak Ibu selama di tengah-tengah kesulitan, oleh karena Bapak Ibu belajar untuk memberi yang terbaik juga untuk Tuhan. Oke, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada sukacita pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama ada di tempat kediaman masing-masing. Kita akan siapkan hati pikiran kita untuk kita akan beribadah online pada hari ini. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan mengurapi setiap kita, walaupun di kediaman masing-masing, untuk kita tetap merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan dalam setiap penyembahan kita, dalam setiap ibadah kita bersama dengan Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk saat teduh sejenak. Mari resapi kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kehidupan yang begitu mencekam hari-hari ini. Tuhan yang menjadi sumber perisai, perlindungan dan kekuatan. Sebab Dia Allah yang akan selalu menopang setiap kehidupan Bapak, Ibu dan saya. Mari arahkan hati pikiran kita saat hari ini. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia sebab Dia Allah yang Maha Kudus. Dia Allah yang Maha Tinggi, Dia Allah yang layak kita agungkan. Dia Allah yang layak kita agungkan dalam setiap langkah kita. Yes. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dalam bimbingan-Mu Tuhan. Mari angkat suara hatimu, mari angkat dan sembah Dia. Saat pagi hari ku datang lagi, ini kami Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. yes
kami menghadap Engkau, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa ragu dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Sebab kami mau katakan, Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa ragu dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Katakan lebih dalam, sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa ragu dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Dalam bimbingan-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ketika kami membuka mata kami, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup di tengah-tengah dunia. Untuk kami ingin mengagungkan dan membesarkan nama-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, keluarga demi keluarga dari setiap rumah kami masing-masing. Kami yang hendak mau duduk diam di kaki-Mu, kami yang ingin mendengarkan suara-Mu, kami yang ingin mau bersekutu dengan Engkau. Layakkan kami, kuduskan kami untuk kami datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah kami yang layak ditinggikan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Masih di dalam bulan keluarga, mampukan kami, layakkan kami setiap umat-Mu, untuk kami menjadi terang, garam di tengah-tengah keluarga kami. Mampukan kami di tengah-tengah keluarga kami, untuk kami menjadi berkat di dalam keluarga kami. Tuhan akan berkati kepala-kepala keluarga untuk membawa setiap istri anaknya untuk datang dan menyembah Tuhan. Engkau memberkati setiap para istri untuk tunduk kepada suami, untuk menjadikan dirinya wanita yang berkenan di hati Tuhan. Jadikan setiap anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Urapi dan layakkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin serahkan waktu kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami mau merasakan lawatan dan hadirat Tuhan menjamah hati dan pikiran kami. Dan bila dengan firman-Mu juga akan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu bersama-sama masih di dalam bulan yang keluarga. Mari kita serahkan keluarga kita di tangan Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhanlah kita mau menjadikan Tuhan menjadi kepala atas keluarga kita. Biarlah mendasarkan keluarga kita dalam pondasi di dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Menolong dan memberkati, menyelamatkan keluarga kita. Keluargaku adalah sorgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan
tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Mari katakan penuh dengan imanmu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala, biarlah Engkau menjadi kepala atas setiap rumah kami, Tuhan. Berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi, bila Tuhan kepada Bapak menjadi ibadah kami persilahkan rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji nama syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh ada sampai detik ini, itu semua karena kasih karuniamu dalam hidup kami Bapa. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, sampai detik ini, hari ini Tuhan, kami masih di dalam keadaan pandemi atas bangsa kami. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan, pimpin sertai. Pulihkan Tuhan agar bangsa kami kembali seperti semula Tuhan. Seperti yang sebelum pandemi atas bangsa kami. Kami tahu Engkau mengasihi Bapa. Kami serahkan seluruh umat-Mu, bahkan seluruh dunia dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah mereka. Kami juga berdoa buat tenaga kesehatan, bahkan panitia Satgas COVID-19 Tuhan, bahkan pemerintahan yang sudah turun tangan untuk menanganinya, bahkan seluruh rakyat Indonesia boleh taat Tuhan terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu di bulan Juli 2021. Dalam keadaan masih pandemi. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan jika hari ini pun kita masih diberi kesehatan. Artinya walaupun ada tetangga, sahabat kita, keluarga kita yang memang kita dengar beritanya, kadangkala kita was-was dengarnya, tapi kita bersyukur. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mari kita langsung saja buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. Dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-28. Mungkin ini jadi PR Bapak Ibu baca di rumah ayat 1 sampai 28. Nah, di sini diberi judul di Alkitab kita bahwa lahirnya Samuel. Nah, apa hubungannya dengan tema bulan kita
di bulan ini adalah selamatkan keluargamu. Bagaimana caranya kita supaya kita bisa menyelamatkan? Tidak mungkin seorang buta bisa menuntun orang buta. Nah, artinya orang yang menyelamatkan itu harusnya sudah memiliki sebuah fondasi, memiliki sebuah kompetensi yang dia bisa menyelamatkan orang lain. Rescue artinya menyelamatkan, artinya dia sudah punya kompetensi untuk menyelamatkan orang lain. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa beribadah lewat YouTube. Ini sebuah anugerah juga. Karena bagaimanapun kita tidak bisa bertatap muka karena sebuah virus yang katanya kita dalam satu ruangan yang ber-AC aja bisa terpapar. Tapi puji nama Tuhan, kita bisa beribadah lewat dunia maya, kalau orang bilang digital. Nah, saya akan memberikan judul pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang ke-28, lahirnya Samuel. Nah, dan hubungannya dengan tema kita, selamatkan keluargamu. Sikap seorang ibu mandul dan implikasinya dalam hidup orang percaya. Bagaimana caranya supaya seorang ibu yang bisa jadi untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, ini ada kaitannya Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini, di mana dia menghadapi sebuah persoalan yang begitu berat, bahkan dia berdoa, bahkan tekanan dari suaminya, bahkan dia dianggap tidak ada di dalam keluarga itu sendiri. Sehingga dia merasa bahwa dia tidak adil diperlakukan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, yang pertama Bapak Ibu adalah masalah yang dihadapi oleh Hana di sini adalah kita bisa melihat bahwa dia mengalami permasalahan yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu adalah dia ingin memiliki keturunan dari suaminya Elkana, tapi tidak mendapatkan sekian tahun. Artinya kemandulan terjadi kepada Hana. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama mereka di dalam keluarga ini, ada juga satu madunya. Artinya istri kedua dari Elkana ini ada dua, Penina dan si Hana. Penina dan Hana ini adalah si Penina punya keturunan dari Elkana, tapi si Hana tidak. Ini sebuah permasalahan yang berat. Coba Bapak Ibu mungkin pernah mengalaminya. Siapa kita di sini setelah kita menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan tidak dikaruniai keturunan. Itu sangat luar biasa pergumulan di dalam diri kita masing-masing. Saya pernah mengalaminya. Kehamilan yang pertama adalah itu dokter bilang kehamilan ya memang positif hasilnya. Namun kehamilan yang diderita, yang dialami adalah hanya kehamilan yang berbentuk katanya hamil anggur. Nah, akhirnya itu harus dikurek. Setelah itu jantung nih rasanya ya memiliki sebuah perjuangan yang luar biasa. Bisa enggak? Bisa enggak? Jangan-jangan tidak punya keturunan. Jangan-jangan si istri saya yang punya masalah. Jangan-jangan si lakinya. Jadi saling menyalahkan. Nah, perlakuan dari suaminya Elkana ini juga dia adalah di rumah tapi tidak diberi bagian. Hanya sebagian-sebagian saja. Jadi dari semua segi dia diperlakukan tidak adil. Bagaimana sih perasaan dari si Hana ini sehingga dia tetap kuat dan tetap untuk bertahan di tengah keluarganya dia. Nah, ini tidak gampang. Namun apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Nah, dari madunya juga selain dari suaminya, permasalahan yang dihadapinya juga adalah dari si madunya. Si Penina sering memperlakukan dia, mengatai dia, kamu kan tidak punya anak, aku punya anak, pasti aku yang lebih dikasih ini. Ini tekanan secara psikologi berat sekali. Itu masalah yang dialami oleh si ibu anak ini. Mungkin Bapak Ibu kita membayangkan situasi kondisi yang ada saat ini. Tanggal 3 sampai tanggal 20 PPKM darurat dilakukan Jawa dan Bali. Kita bisa melihat mungkin Bapak Ibu ketika keluar, ketika mau kemana-mana pun dalam kota Semarang saja kita mengalami kesulitan. Ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Yang biasanya kita adalah besok mau jalan-jalan. Kapanpun kita mau lakukan perjalanan, kita pasti melakukan, gampang, enak. Tapi tiba-tiba kita dikekang.
itu tidak gampang untuk menyesuaikan dengan situasi demikian. Nah, begitu juga si Bu Hana ini. Ini tekanan bagi dia, sehingga dia merasa bahwa keadilan yang dilakukan oleh Tuhan kepada dia merasa Tuhan itu tidak adil. Nah, kondisi saat ini Bapak Ibu, kalau kita membayangkan, sering sekali bahwa ketika kita gabung di salah satu WA group dan kita dapatkan kabar di sana membutuhkan pertolongan, jika Anda pernah kena penyakit COVID-19 dan Anda mau untuk didonorkan plasma dan segala macam, dan besoknya kita dapat kabar lagi dari sekian grup yang ada di HP kita Bapak Ibu, ada berita duka yang kita alami, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, yang lebih muda dari kita, karena kenapa? Karena COVID. Nah, ini merupakan satu tekanan-tekanan yang terjadi atas hidup kita Bapak Ibu. Nah, inilah yang dialami oleh si Ana ini. Situasi, kondisi yang begitu berat sekalipun dia sudah mengalaminya. Sekarang pun kita bisa rasakan Bapak Ibu. Bapak Ibu rasakan tidak? Sampai detik ini sampai tanggal 20 akan kita lalui, akan kita jalani. Bisa-bisa akan diperpanjang. Di rumah sakit sudah penuh, ambulans sudah tidak bisa menjawab telepon setiap orang yang membutuhkan pertolongan pertama. Contohnya kemarin Bapak Ibu, itu sampai jam 3 ditelepon istri saya, tidak bisa minta tolong. Akhirnya apa? Karena pasien ini, karena saudara kita sendiri mau tidak mau, istri saya ambil jas hujan yang plastik Bapak Ibu, ditutup semua, harus tindakan karena dia sesak, pakai motor. Jadi ambulannya itu motor, dia pakai APD ala kadarnya kayak jas hujan plastik, pakai sepatu, sarung, pakai tutup kepala, jemput. Yang penting masuk rumah sakit dulu, dapat pertolongan pertama. Sampai segitunya saya nggak yakin Bapak Ibu, sampai saya larang. Kenapa kok ambil risiko? Ya nggak masalah, selama ini ditutupin, oke enggak apa-apa. Sampai segitunya Bapak Ibu. Ruang jenazah yang biasanya dipakai untuk jenazah dijadikan jadi ruang COVID. Nah, ini situasi yang secara tidak langsung Bapak Ibu menekan secara psikologi di dalam diri kita. Benar atau tidak? Benar. Karena sampai hari ini tetangga kita, lingkungan kita, banyak yang kita dengar bahwa mereka meninggal karena COVID-19. Situasinya hampir sama Bapak Ibu. Mungkin Hana ini juga merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa keluarga saya yang diambil? Kenapa saya yang mengalaminya? Kok enggak yang lain yang tidak pakai masker di luar itu, di luar sana? Kenapa enggak duluan? Mungkin demikian Bapak Ibu. Tapi kita mau lihat apa yang dilakukan oleh Hana ini adalah dua hal yang dilakukan oleh Hana, bahwa yang pertama Bapak Ibu, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 9 sampai 16 kalau Bapak Ibu lihat nanti di rumah, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ayat 9 itu dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika hatiku sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak malu hadapanmu, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Sekian tahun dia berdoa, sekian tahun dia disakiti karena dia tidak memiliki keturunan dan dicap dia adalah mandul. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika si Hana ini di bawah tekanan yang luar biasa, di rumah tangganya dia tidak mendapatkan bagian yang penuh, bahkan diskriminasi dari Penina yang madunya sendiri dan dia dapatkan juga. Nah, ini yang dilakukan. Dua hal yang dia lakukan Bapak Ibu. Yang pertama bahwa dia berdoa sungguh-sungguh. Ayat 9 sampai 16 Bapak Ibu baca di rumah dengan sangat teliti. Di sana dikatakan bahwa Hana berdoa dengan posisi berdiri sambil menangis terseduh-seduh. Ayat yang ke-10. Kalau ada orang sampai sudah menangis Bapak Ibu sampai terseduh-seduh, itu sudah memang dari hati dia untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Seorang anak kecil kalau dia sudah nangis terseduh-seduh, itu berarti nangisnya sudah lama. Kalau hanya nangis sebentar, nggak akan terseduh-seduh. Tapi kalau udah sampai, itu artinya sudah memang dari dalam hatinya. Jadi si Hana bisa dipastikan bahwa atas masalah yang dihadapi, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu yang dilakukan oleh Hana.
dari seorang ibu mandul yang tadinya ditekan, menghadapi persoalan, dan dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dua hal yang dia lakukan, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dari pelajarannya kita bisa ambil dari seorang ibu mandul yang bernama Hana dalam 1 Samuel pasal 1 sampai yang ke-28. Yang kedua Bapak Ibu, menjalani proses dengan taat. Nah, dalam tekanan yang dilalui oleh Hana ini, dia tidak melakukan sebuah dosa, dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Namun dia mencari Tuhan, dia tidak mencari dukun santet Bapak Ibu. Dia tidak mencari dukun supaya dia bisa punya keturunan. Atau dia tidak pergi kemana-mana untuk bertanya kepada orang-orang pintar di luar sana. Ibu harus minum kelapa muda yang dibakar. Minum langsung semua. Dan segala macam. Dan banyak isu yang bersebar Bapak Ibu supaya kamu cepat hamil dan cepat dapatkan keturunan dan segala macam. Namun apa yang dilakukan oleh Hana adalah dia menjalani proses dengan taat. Ayat 1 sampai yang ke-28 itu adalah merupakan suatu proses yang dilalui oleh Hana. Nah, dari tahun ke tahun bergumul, dia tetap berdoa dan meminta keturunan kepada Tuhan. Mungkin kita di sini adalah memiliki pergumulan yang berbeda-beda, tidak sama seperti yang dilakukan oleh Hana. Mungkin masalahnya berbeda. Mungkin anak kita, keluarga kita, mungkin masa depan kita, mungkin tentang jodoh kita, dan segala macam. Berbeda-beda. Tapi satu hal yang dilakukan oleh si Hana adalah dia menjalani proses dengan taat. Bayangkan jika sebuah tanah liat mau dibentuk menjadi sebuah pot bunga yang bagus. Kalau dia tidak taat kepada pembuatnya, maka sebuah pas bunga yang cantik tidak akan terjadi. Jadi proses itu dilalui, dia harus mengalaminya sendiri, sehingga itu bisa terbentuk. Dari tahun ke tahun bergumul, tidak makan, bahkan dia sampai menangis kepada Tuhan, bahkan sampai dikira mabuk, bahkan dia tidak menyalahkan Tuhan sama sekali. Dia dikira orang mabuk karena saking seriusnya berdoa kepada Tuhan di Silo. Dia berdoa, kenapa kamu sampai begini? Jangan-jangan kamu udah mabuk. Dia tidak mabuk. Dia mengatakan bahwa dia tidak mabuk. Bahwa dia memang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi dua hal yang dia lakukan Bapak Ibu. Ketika dia menghadapi permasalahan, tantangan yang dihadapi, dia mandul, ditindas oleh suaminya. Penina juga demikian. Dia mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam doa. Dan yang kedua, dia menjalani sebuah proses. Menerima sebuah proses itu adalah kemerdekaan bagi kita sendiri. Kalau kita memahami bahwa proses itu harus saya jalani, maka hasilnya akan sebuah proses yang luar biasa. Tidak mungkin orang bisa dewasa kalau tidak ada proses yang memproses dirinya. Itu sudah pasti. Jadi usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, orang bilang. Jadi itu yang dilakukan oleh Hana, dua hal. Jadi Bapak Ibu, yang poin yang ketiga adalah, apa yang ketiga? Ini sebuah jawaban. Jadi yang poin yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan mengabulkan hasil dari doa Hana. Ayat 19 kita baca bersama-sama. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Jadi di sini Bapak Ibu, Tuhan mengabulkan doa daripada si Hana ini. Tuhan mengabulkan hasil doa dari ayat 9. Jadi kalau kita lihat di sini adalah proses yang sudah dilalui oleh Hana. Yang pertama tadi adalah dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua proses dia jalani dengan taat. Dan hasilnya adalah dia mendapatkan hasil dari doa yang dia panjatkan kepada Tuhan. Dan yang keempat Bapak Ibu, bahwa di sini dituliskan bahwa Hana menepati janjinya. Saat dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan jika engkau memberikan aku keturunan, anak laki-laki, nanti anak ini akan kuberikan kepada Tuhan sebagai alat, sebagai pelayanmu untuk melayani di rumah Tuhan. Itu dia ungkapkan, berjanji dia kepada Tuhan. Tuhan, aku kalau sembuh, aku akan memberikan hidupku untuk melayani Tuhan. Harus
digenapi. Jika tidak kita genapi, maka Tuhan akan buat sebuah perhitungan kepada kita. Kalau janji itu harus ditepati. Kalau sapi itu yang kita pegang apanya? Talinya. Tapi kalau manusia yang kita pegang adalah ucapannya, janjinya yang dia ucapkan sendiri dari mulutnya, dan itu harus digenapi. Nah, kalau orang tidak menggenapi, artinya sebuah pengkhianatan yang terjadi dalam diri kita. Nah, kalau kita mau membuat sebuah janji kepada Tuhan dan kita tidak menepatinya, artinya kita mengkhianati Tuhan juga. Jadi di sini si Hana berjanji kepada Tuhan dan dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan, ayat 24 sampai yang ke-28 Bapak Ibu. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 epa tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Jadi dia serahkan itu ke rumah Tuhan di Silo. Nah, ini merupakan suatu janji yang dilengkapkan oleh Hana, dan dia juga genapi itu dan diantarkan anak itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari Hana ini? Sesuai dengan tema yang ada di belakang saya adalah selamatkan keluargamu. Kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan keluarga kita jika diri kita sendiri belum terselamatkan. Saya tidak akan bisa menyelamatkan orang lain, membawa orang kepada keselamatan, kalau saya pun sendiri belum bertobat sungguh-sungguh. Kalau saya sendiri pun belum yakin bahwa saya diselamatkan. Jadi kita dulu, kalau kita sudah, baru kita ke keluarga kita. Kalau sudah keluarga kita, ke lingkungan kita, ke keluarga besar kita, bahkan seluruh dunia bisa kita jangkau. Karena kita dulu yang sudah diselamatkan. Dari kisah lahirnya Samuel ini adalah kita belajar dari sikap seorang ibu mandul yang bernama Hana dan aplikasinya bagi kita sebagai orang percaya. Dia tidak menyerah, tetap maju, dan dia tetap yakin apa yang didoakan. Dia jalani prosesnya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pada pagi hari ini. Mari, situasi memang tidak serba pasti saat ini. Tapi kita pegang janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia udah janji itu. Jikapun kita bukan karena keteledoran kita kena terpapar COVID-19. Kita juga tidak pernah menyalahkan Tuhan. Artinya semua itu dalam kendalinya Tuhan. Jadi intinya Bapak Ibu, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, jalani prosesnya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian bisa yang bisa saya sampaikan. Biarlah Bapak Ibu dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Karena kami tahu apa yang sudah kami dengar bersama pada pagi hari itu semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah seluruh umat-Mu Engkau menyertai mereka, agar mereka sungguh-sungguh mengingat akan janji-Mu di dalam hidup mereka, sampai Engkau menjemput setiap kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya manggil untuk WL dan pemain musik maju ke depan. Kita angkat pujian Bila Engkau Tak Bersamaku sebagai respon kita terhadap firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Di rumah pun bisa berdiri juga. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita bersama-sama Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan Tuhan. Aku mau bersamamu. Karena aku percaya jika aku bersamamu, langkahku tidak akan keliru. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama Bapak. Dengan iman kita berkata, amin ya Tuhan. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Tuntun langkahku dengan kasih karunia-Mu. Katakan sekali lagi, bila Engkau
Aku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Katakan sekali lagi dari awal, bila Engkau tak bersama, Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Katakan, pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, pimpin langkahku dan berjalanlah. Katakan sekali lagi, kita angkat pujian sekali, bila Engkau tak bersamaku, Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan, bila Engkau tidak bersama kami tidak mau berjalan Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami mau bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kemuliaan-Mu tetap ada di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Karena kami boleh belajar Tuhan dari hamba-Mu, dari seorang ibu yang bernama Hana Tuhan. Sekalipun tekanan dari berbagai arah, dia tetap mencari Engkau. Dia tetap menjalani proses yang berat itu dengan setia. Karena Engkau mencari orang-orang setia di hadapan-Mu Tuhan. Orang pintar banyak Tuhan, namun tidak setia. Engkau mencari orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam hati mereka Tuhan. Bukan karena skill kemampuan kami, namun Engkau melihat setiap hati kami Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau berada. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menyertai kita dan menjemput kita dan mengangkat kita dan bersama-sama dengan Dia bersama kita di dalam kerajaan surga. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Welcome home.
memuji nama Tuhan di tengah-tengah si pandemi, tetapi gereja kita masih tetap hidup dan berdiri, dan kita akan mau mengimani bahwasanya gereja kita akan tetap berdiri sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, untuk mengenang, untuk menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana cara Tuhan memberkati setiap pelayanan Jemaat Efata di GKHI di Kota Semarang ini, Bapak Ibu boleh menyaksikan tayangan video singkat di mana kisah dari perintisan awal sampai di titik hari ini gereja kita masih tetap ada dan berdiri. Saksikan liputan pada link di YouTube channel GKHI Efata Streaming pada tanggal 15 Juli 2021. Kiranya terus kita bawa dalam doa gereja kita ini, rumah rohani kita ini, supaya tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan, membawa jiwa-jiwa bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Ada kita semua dalam kondisi keadaan sehat dan kuat. Terlebih saat ini masih dalam pandemi. Mari tetap kita bersama-sama untuk mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, tetap minta pertolongan Tuhan. Mari kita hadapi dengan sabar, dengan tekun, dan iman yang kuat, bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Jangan lupa di dalam menghadapi pandemi ini, saudara-saudaraku semuanya, Jemaat Efata, perketatlah memakai protokol kesehatan, memakai masker ketika keluar melakukan kegiatan, sering cuci tangan,